Sederet informasi terbaru bagi pensiunan pada hari ini, mulai dari pencairan yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani, yang mana Sri Mulyani telah menekan aturan terbaru di tahun 2025. Siap-siap para pensiunan akan mendapatkan transferan dari Sri Mulyani, serta gaji pokok terbaru yang akan diberlakukan di Mei 2025. Nah, di sini ada informasi juga terkait dengan daftar gaji pokok golongan 1 hingga 4 di tahun 2025. Dan ada juga 4 komponen yang akan siap dicairkan oleh Presiden Prabowo, yang aturannya telah ditekan oleh Presiden Prabowo yang siap dicairkan kepada pensiunan, serta siap-siap juga terkait dengan terima dana pensiun lebih pasti, skema fully funded berlaku, berikut syarat dan perhitungannya. Mari kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu. Pensiunan PNS berbahagia, Sri Mulyani resmi tekan aturan terbaru di tahun 2025 yang akan membuat kantong pensiunan semakin tebal. Sebelum itu, kita ingatkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi Taspen, silahkan lakukan autentikasi karena sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan pencairan gaji di bulan Mei 2025 yang tinggal 8 hari lagi. Nah, itu sebagai informasi saja bagi Bapak Ibu. Oke, kita masuk di informasi terkait dengan Sri Mulyani resmi menekan aturan terbaru di tahun 2025, segini nominal yang akan ditransfer kepada pensiunan PNS. Kabar gembira dari Sri Mulyani untuk para pensiunan. Pensiunan PNS akan segera menerima pencairan yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani melalui PT Taspen, yang mana pencairan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 23 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pencairan gaji K13 pensiunan PNS dikabarkan akan disalurkan mulai Juni 2025. Namun, para pensiunan harus melakukan autentikasi untuk pencairan gaji bulan Mei. Kenapa? Karena gaji ke-13 nanti akan berpatokan besarannya sesuai dengan gaji bulan Mei 2025. Lantas berapa nominal yang akan ditransfer untuk para pensiunan PNS? Nah, di sini juga ada informasi terbaru terkait dengan daftar gaji pokok golongan 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2025. Daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 tahun 2025 bisa disimak secara lengkap. Sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, pensiunan PNS berhak atas jaminan pensiun berupa gaji pokok bulanan yang disalurkan melalui Taspen. Meski nominal gajinya tak sebesar gaji PNS, namun gaji pokok yang diterima pensiunan PNS akan sangat berarti untuk menemani hari tua dan memenuhi sederet kebutuhan dalam hidup ini. Pemerintah telah menetapkan besaran gaji pokok pensiunan PNS dalam Peraturan PP Nomor 8 Tahun 2024, di mana di tahun 2024 lalu, pemerintah secara resmi menaikkan gaji sebesar 12%. Angka kenaikan tersebut merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan PNS, P3K, TNI, dan Polri yang hanya 8%. Kenaikan 12% juga mempengaruhi besaran tunjangan suami istri dan tunjangan anak pensiunan PNS, di mana besaran kedua tunjangan tersebut diambil dari persentase gaji pokok. Tunjangan suami istri sebesar 10% dan tunjangan anak 2%. Berikut ini daftar gaji pokok pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 terbaru yang berlaku di tahun 2025 sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Tentunya yang akan siap dicairkan di bulan Mei 2025 mendatang. Untuk gaji pensiunan terendah berada di angka 1.748.096. Sedangkan untuk gaji pokok golongan 1A bisa mencapai 1.962.128. 1P gaji pokok tertinggi 2.077.264. 1C gaji pokok tertinggi 2.165.184.
1D gaji pokok tertinggi 2.256.688. Selanjutnya golongan 2, pensiunan PNS golongan 2, gaji pokok tertinggi golongan 2A 2.833.824, 2B 2.953.776, 2C 3.078.656, 2D 3.208.800 rupiah. Lanjut ke pensiunan PNS golongan 3, 3A gaji pokok tertinggi 3.558.576, 3B 3.709.104, 3C gaji pokok tertinggi 3.866.106 rupiah, 3D 4.029.536. Selanjut ke golongan 4, 4A gaji pokok tertinggi mencapai 4.200.000, 4B 4.377.744, 4C 4.562.880, 4D 4.755.856, dan 4E 4.957.008 rupiah. Ini hanya baru gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Tentunya ketika ditambah dengan tunjangan lain, maka gajinya akan naik. Di samping gaji pokok ada 4 komponen gaji ke-13 pensiunan PNS yang ditekan oleh Prabowo. Apa saja 4 komponen yang telah ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto? Aturan terkait gaji ke-13 pensiunan PNS ditekan Presiden Prabowo dalam PP nomor 11 tahun 2025. Dalam aturan yang ditekan Presiden Prabowo tersebut juga memuat komponen gaji ke-13 pensiunan PNS. Gaji ke-13 pensiunan PNS rencananya akan diberikan pada bulan Juni 2025. Gaji pensiunan akan diberikan sesuai dengan komponen yang telah ditekan Presiden Prabowo. Pensiunan PNS akan menerima 4 komponen untuk gaji ke-13 yang cair pada Juni 2025 mendatang. Adapun 4 komponen itu, pertama, gaji pokok pensiunan PNS, kedua, tunjangan keluarga, ketiga, tunjangan penghasilan, dan keempat, tunjangan pangan. Keempat di atas akan diakumulasikan dan diberikan secara penuh sebagai gaji ke-13 pensiunan PNS. Dan kita masuk di informasi terakhir, siap-siap akan menerima dana pensiun lebih pasti, skema fully funded berlaku, berikut syarat dan perhitungannya. Pemerintah Indonesia tengah melakukan reformasi besar dalam sistem pensiun pegawai negeri sipil, khususnya bagi mereka yang berada di golongan 1 hingga 4. Kebijakan tersebut memperkenalkan skema pensiun fully funded, menggantikan skema pensiun PSUGO yang selama ini membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Skema fully funded memungkinkan dana pensiun dikumpulkan sejak dini, selama masa kerja PNS, dan dikelola secara mandiri oleh lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian, saat masa pensiun tiba, dana tersebut sudah tersedia dan tidak lagi mengandalkan pembayaran langsung dari pemerintah. Lantas berapa masa kerja minimal dan golongan penerimanya? Sesuai dengan kebijakan baru, PNS dari golongan 1 hingga 4 bisa menerima pencairan dana pensiun melalui skema fully funded asalkan memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin bahwa kontribusi iuran selama aktif bekerja mencukupi untuk membiayai hak pensiun mereka secara penuh. Berapa besar dana pensiunnya? Besaran dana pensiun yang diterima oleh setiap PNS akan disesuaikan dengan beberapa komponen utama, yaitu gaji pokok terakhir sebelum pensiun, masa kerja, golongan jabatan terakhir. Meskipun pemerintah belum merinci angka pastinya secara publik, simulasi yang beredar memperkirakan bahwa PNS golongan 3 dan 4 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih berpotensi menerima dana pensiun yang lebih besar dibandingkan skema pensiun sebelumnya, karena tidak lagi terikat pada keterbatasan anggaran negara. Langkah reformasi menuju keuangan negara yang lebih sehat. Skema fully funded ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mensehatkan sistem keuangan negara dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan aparatur sipil negara setelah pensiun.
Dengan sistem yang lebih mandiri dan terstruktur, diharapkan generasi PNS ke depan bisa memperoleh jaminan pensiun yang lebih layak dan pasti. Pemerintah juga berencana memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai skema baru ini kepada seluruh ASN agar memahami manfaat dan mekanisme kontribusinya selama masa kerja aktif. Lantas kapan pemerintah akan memberlakukan skema ini? Skema fully funded akan diberlakukan apabila pemerintah telah menerbitkan aturannya, yang mana hingga saat ini kita masih belum menerima aturan tersebut. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangannya.